Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Presiden Joko Widodo sebentar lagi akan mengakhiri jabatannya sebagai kepala negara pada tahun 2024 mendatang. Selama 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah banyak melakukan pembangunan proyek raksasa yang sangat menguntungkan bagi tanah air. Bahkan, proyek raksasa Presiden Jokowi tersebut terbukti membuat nama Indonesia menjadi disegani dan tidak lagi diremehkan oleh negara lain termasuk di kawasan ASEAN. Berikut 3 proyek Presiden Jokowi yang membuat Indonesia disegani. 1. PLBN. Pos Lintas Batas Negara di Indonesia adalah pos lintas batas negara terpadu yang merupakan tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor dan pas lintas batas. PLBN terpadu ini berada di kawasan perbatasan wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain. Dalam hal perbatasan dengan negara lain di darat, kawasan ini terletak di sebuah kecamatan. Pembangunan PLBN dimulai pada tahun 2015. Pada tahun ini dimulai gelombang pertama pembangunan sebanyak 7 buah PLBN. Sementara itu pembangunan gelombang kedua dimulai pada tahun 2019 sebanyak 11 buah PLBN. Pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara saja, namun juga akan didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Selain dibangun fasilitas bangunan pemeriksaan keberangkatan, gedung checkpoint, bangunan utilitas, gudang sita dan monumen, dibangun pula fasilitas penunjang lain yaitu jalan paralel perbatasan, akses menuju pos lintas batas, dan pengembangan infrastruktur pemukiman di kawasan perbatasan. Pembangunan 7 zona inti PLBN terpadu pada gelombang pertama akhirnya selesai sepanjang tahun 2016 hingga tahun 2018. Dimulai pada penghujung tahun 2016, 3 PLBN yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat satu persatu diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia. PLBN Entikong diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Desember tahun 2016. PLBN Badau dan PLBN Aruk diresmikan pada tanggal 16 Maret tahun 2017. Di Provinsi Papua, Presiden Joko Widodo meresmikan pengoperasian PLBN Skau yang terletak di kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini pada tanggal 9 Mei tahun 2017. Dari perbatasan Indonesia Timor Leste, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan pos lintas batas negara terpadu Motain pada tanggal 28 Desember tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018, Presiden Jokowi meresmikan PLBN Motamasin dan PLBN Wini di Nusa Tenggara Timur. Tak hanya itu, pemerintah juga membangun jalan di perbatasan Timor Leste yang dikenal sebagai Jalan Sabuk Merah Perbatasan sepanjang 315 km. Pemerintah juga membangun dan memperbaiki jalan perbatasan di Pulau Kalimantan sepanjang 1922 km. 2. PLTS Terapung. Presiden Joko Widodo akhirnya meresmikan operasional pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung atau Floating Solar berkapasitas 192 MW pada Kamis tanggal 9 November tahun 2023. PLTS Terapung ini digadang sebagai PLTS Terapung terbesar di kawasan Asia Tenggara atau bahkan terbesar ketiga di dunia. Adapun PLTS Terapung terbesar di ASEAN ini dipasang di atas Waduk Cirata dengan luas 200 hektare. PLTS dengan nilai investasi $145 juta ini berada di 3 kabupaten di Jawa Barat, yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Proyek PLTS Terapung Cirata ini merupakan kerjasama RI dan Uni Emirat Arab, melalui badan usaha milik negara PT PLN melalui subholding PT PLN Nusantara Power dan perusahaan energi asal United Emirat Arab. PT PLN Nusantara Power awalnya bernama PT Pembangkit Listrik Jawa Bali, anak usaha PLN,
yang berdiri sejak 1995. PT PLN Nusantara Power ini dimiliki 100% oleh pemerintah Indonesia melalui PT PLN dan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN. PLN Nusantara Power telah mengoperasikan lebih dari 20.000 MW pembangkit listrik tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara Masdar, merupakan perusahaan energi asal UEA yang dimiliki oleh 3 perusahaan energi besar di Uni Emirat Arab. Masdar spesifik mengembangkan proyek-proyek energi bersih alias energi baru terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal, hingga hidrogen hijau. Masdar kini aktif beroperasi di 40 negara di dunia dan telah berinvestasi dengan nilai investasi lebih dari 30 miliar dolar di lintas 6 benua. Tiga, Pelabuhan PNCT Belawan. Persiapan pengelolaan Belawan New Container Terminal akan segera memasuki tahapan baru setelah kunjungan pertama dari pemilik Dubai Port World pada Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Sebagaimana diketahui, DP World telah resmi menjadi partner investasi dari konsorsium Indonesia Investment Authority. Salah satu implementasi perjanjian aliansi strategis sebesar ekuivalen 105 triliun rupiah itu yakni pengelolaan BNCT, bersama dengan PT Pelindo. Saat ini tahapan kerjasama yang sedang dilakukan yakni Master Agreement antara Pelindo dan INA. Selanjutnya, akan dibentuk joint dan dibuat konstruksi dan kesepakatan operasi antara kedua belah pihak. Adapun, kunjungan lalu merupakan awal dari 3 hari kunjungan perdana DP World di Belawan. Pada saat itu, Manajer Umum PTP Hotma Tambunan menjelaskan bahwa DP World dan konsultan akan melakukan kunjungan lapangan dan mengecek beberapa aspek sebelum kerja sama dilaksanakan. Kerja sama dengan DP World yang merupakan penugasan dari Pelindo bakal mengerek optimalisasi PTP dan bisa berdampak pada peningkatan perekonomian di Sumatera Utara dan sekitarnya. Awal kemitraan investasi DP World dan INA berawal di Pavilion Indonesia, Dubai Expo 2020. Nilai ekonomis dari kerja sama antara dua lembaga senilai 7,5 miliar dolar atau sekitar 105 triliun rupiah dalam jangka waktu sampai dengan 30 tahun. Sembari menanti pelaksanaan kerjasama tersebut, PTP berusaha mengoptimalkan terminal yang baru beroperasi pada April tahun 2021 itu dengan mencari pasar baru. Caranya yaitu menjalin kerjasama dengan perusahaan pelayaran yang dapat melakukan pelayaran langsung atau direct call. Sejauh ini, perusahaan pelayaran yang telah melakukan direct call di PTP adalah SLTC dan CMA-CGM dengan rute Chittagong Port ke daratan China seperti Ningbo, Shanghai, dan Seko, serta ada pula pelayaran dari Singapura. Sejauh ini, volume barang di PTP pada Desember tahun 2021 berjumlah 59.803 box atau setara dengan 63.515 teus dengan 45 kol kapal. Pada Agustus tahun 2022, volume barang naik menjadi 70.602 box atau setara dengan 88.490 teus dengan 77 kol kapal. Adapun kapasitas terpasang di PTP mencapai 940.000 teus per tahun. Nantinya penanganan kargo internasional di terminal tersebut akan berada di bawah BNCT yang dikelola PTP sementara penanganan kargo domestik bakal berada di bawah PT Prima Multi Terminal. Untuk diketahui, PT Prima Multi Terminal saat ini mengelola Kuala Tanjung Multipurpose Terminal yang melayani peti kemas, curah, dan kargo. Dengan adanya pembagian ini maka masing-masing akan lebih fokus dalam menangani bidangnya masing-masing.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.